Jangan lupa untuk subscribe dan like untuk selalu support channel ini. Hai Global Global Leaders, Leaders. balik lagi di video kali ini Kita akan bahas tentang student exchange yang kita ikuti di Universitas Teknologi Petronas ya di Malaysia. Jadi sebelumnya kenalin, nama saya Fahli. dan saya Kevin. Jadi kita berdua ini dari jurusan kimia ya, yang Ya. sedang pertukaran pelajar atau student exchange ke Universitas Teknologi Petronas di Departemen Applied Chemistry atau di kimia aplikasi gitu. Di sini namanya Applied Chemistry ya, tapi sama aja. Nah, Oke. sebelumnya ini teman-teman, kalian udah pernah belum sih ngelakuin student exchange itu seperti apa? Nah, berikut kita tuh akan membahas macam-macamnya. Jadi kalian yang belum tahu stay tune ya. Oke, jadi pertanyaan pertama ada nanya Benika, dari mana sih dapat informasi student exchange? Terus yang akurat tuh kayak gimana sih? Oke. Jadi saya pribadi dan teman-teman mungkin dapat informasi itu dari International Office-nya Universitas Pertamina. Nah, jadi IO sendiri itu Jadi IO itu adalah merupakan sebuah divisi di Universitas Pertamina yang menaungi bagi mahasiswa yang ingin keluar negeri ataupun mahasiswa dari luar negeri ingin belajar di kampus Universitas Pertamina, begitu ya teman-teman. ya, jadi IO sendiri resmi lembaga dari UP ya. Ya, Nah, betul sekali. jadi saya dan kawan-kawan itu benar-benar resmi dari IO. Bagi teman-teman yang bukan mahasiswa Universitas Pertamina, Jangan khawatir nih, kalian bisa aja misalkan cek di lembaga non profit ataupun di sosial medianya. Betul. Biasanya ada program student exchange yang memang real ataupun nggak penipuan. Kalian bisa cek nih, contoh ada di sini. Contohnya adalah Nah, ini contohnya ada Instagramnya di Ata Amerika. Kalian ada Yes program, itu dia student exchange ke Amerika. Kalian kalau pengen lebih tahu lebih lanjut, kalian bisa cek lah di Instagramnya. Oke. atau mungkin ada juga di ini ya, Di mana? kedubesnya. Bener banget. Kemarin tuh waktu kita bikin visa ke kedubesnya Malaysia, kebetulan kan ada gedung-gedung kedubes lain tuh. Ya. Biasanya benar ada informasi student exchange ataupun studi ke luar negeri lain di negara lain gitu teman-teman, kayak di Australia, di Selandia Baru, di Amerika dan lain-lain. Kalian cek aja deh pokoknya web-webnya kedubes luar negeri di Indonesia gitu. Betul sekali, Fadli. Kemarin juga saya melihat juga ada di Eropa juga ada ya. Kalau nggak salah di Eropa ada Belanda, ya tuh kan. Jadi Belanda, kalian Jerman. pintar-pintar nyari lah. Oh iya, tapi teman-teman hati-hati juga. Kadang di IG itu ada yang share-share gak jelas sih teman-teman, kayak student exchange. Ya memang dia sebutkan fully funded dan sebagainya, tapi pertama itu kalian harus bayar gitu teman-teman. Padahal kalau kita di sini itu nggak harus bayar dulu teman-teman. Ya paling untuk administrasi itu jelas, untuk visa dan untuk namanya IMGS. Nanti kita jelaskan di video lain. Ya kayak gitu, bener-bener terinci gitu teman. Jadi intinya hati-hatilah teman-teman. Harus cekin dulu ya. harus cek ke situs resminya atau tanyain ke dubesnya sendiri gitu, apakah program ini terdaftar memang secara resmi atau tidak. Oke, lanjut Lanjut ke pertanyaan nomor 2. Oke, ini nih, apa saja sih syarat student exchange, ikut student exchange. Oke, jadi kita akan cerita gimana sih syarat student exchange, khususnya bagi program yang kita ikuti ya. Jadi untuk syaratnya itu untuk program student exchange ke Malaysia atau ke UTP itu, nih yang pertama nih, apa nih? Aktif student di Universitas Pertamina minimal semester 3 teman-teman. Tapi untuk di prodi kami ini minimal semester 5 ya Fadli ya. Semester 3 masih belum ada, tapi Ya. untuk prodi lain ada. Ya betul. Jadi exchange ke UTP ini bukan hanya program dari chemistry aja, bukan dari kimia, tapi ada juga program lain kayak teknik lingkungan, geofisika, manajemen dan lain-lain. Nah, di mana sih requirement untuk minimum semesternya itu beda-beda gitu teman-teman. Betul sekali. Oke, sekarang untuk persyaratan kedua yang umum yaitu pasti bahasa Inggris ya teman-teman. Ya, English Proficiency Certificate kalian gitu kan.
Jadi dengan nilai TOEFL-nya itu 500 ya Fadli. ya minimal 500 untuk TOEFL, dan untuk IELTS itu 6. Dan mungkin teman-teman ada yang bertanya sih bagaimana secara tes IELTS sama TOEFL ya. Kadang Oh, susah iya. ya. Jadi kalian ya banyak latihan Coba. lah teman-teman untuk mempersiapkan Betul. TOEFL atau IELTS ini. Biasanya kalian bisa tes dulu, preparation test itu banyak di Uji coba gitu ya teman-teman. sejenis uji coba tes EPT ini atau bahasa Inggris TOEFL atau IELTS ini. Kalian bisa coba-coba sebelum mencoba yang memang TOEFL sama IELTS aslinya gitu teman-teman. Tapi nggak perlu khawatir teman-teman. Kadang kan tes TOEFL sama IELTS itu kan kadang ya dibayangin gitu mahal apa segala macam. Oh tapi nggak, tenang teman-teman. Ada beberapa institusi juga menyediakan dia benar-benar free untuk tes TOEFL-nya gitu loh. Ya, Sertifikat. ya betul. Jadi banyaklah cara untuk dapatin tes TOEFL itu. Yang penting ke teman-teman sekalian nih dipelajarin aja bahasa Inggrisnya. Ya, betul. Oke, sekarang persyaratan ketiga itu kumulatif GPA kalian itu di atas 3 atau apa tuh namanya, IPK gabungan kalian itu atau IPK kumulatif itu di atas 3. Oke, untuk seluruh departemen atau seluruh jurusan ternyata. Nah, jadi bagi teman-teman yang mungkin pas-pasan 3 itu masih bisa. Boleh lah daftar aja. Tapi alangkah baiknya itu kalian siapin ya, seenggaknya kalian upgrade lah IPK kalian itu di atas 3 gitu teman-teman. Karena memang IPK di atas 3 untuk memperbesar peluang kalian lolos di student exchange ini. Tapi bagi kalian yang di bawah IPK itu jangan khawatir jika kalian misalkan si Inggrisnya kalian ternyata bagus, kalian punya prestasi non akademik yang bagus juga dan lain-lain, kalian bisa deh dapat ya, bisa mungkin kedapat lah gitu. Tapi yang penting tuh jangan malu untuk mendaftar teman-teman. Jadi daftar aja udah. Oke, terus syarat yang lainnya adalah ini administratif sih, kalian kayak ngisi-ngisi form gitu, itu biasa aja lah. Terus selanjutnya aktif paspor. Jadi kita harus memiliki paspor. Nah, untuk paspor sendiri misal dicek dulu sebelumnya kan, mungkin teman-teman udah pada punya paspor kan, tapi cek dulu masa aktifnya masih berlaku atau tidak. Kalau masih dikit lagi habis, sebaiknya diperpanjang dulu teman-teman, supaya nanti gak ada kendala di airportnya atau segala macam gitu loh. Nah, untuk persiapan perpanjangan paspor itu cukup mudah kok teman-teman, tinggal daftar online aja di Playstore juga ada untuk pembuatan paspor atau perpanjang paspor. Tinggal online daftar itu untuk ngambil nomor antrian. Nanti itunya kapan, nanti di aplikasinya itu bakal diketahui waktunya kapan, harinya untuk datangnya, dan syarat-syaratnya apa aja. Itu semua udah lengkap kok, udah mudah, nggak seperti dahulu yang serobot-serobot segala macam. jadi bukan mungkin untuk daftar dan perpanjang ya, Kevin. Jadi sebenarnya untuk kalian yang pengen daftar atau perpanjang ya kurang lebih seperti itu, sudah online dan mudah. Harga paspor sini hanya 450.000 itu yang manual. Itu ya cocok lah buat mahasiswa kita, bukan sebagai businessman. Jadi kalian daftar aja lah paspor gitu. Biasanya itu sekitar 1 minggu ya, 1 sampai 2 minggu. 1 sampai 2 minggu lah udah jadi gitu teman-teman. Tapi alangkah baiknya kalian persiapkan untuk bikin paspor itu jauh-jauh hari ya teman-teman. Nah, betul sekali Fadli. Kalau misal udah mau masuk semester 3, misal liburan dari liburan genap dari semester 2 ke semester 3, kalau mau ikut mendingan saat liburan itu bikin paspor teman-teman. Jadi begitu pas selesai liburan sudah ada paspornya, udah enak. Nggak rugi kok punya paspor. Iya, jadi paspor itu 5 tahun nih teman-teman. Tapi di video ini kita bukan bahas tentang paspor ya. Jadi kita cuma sekelas itulah. Intinya kalian perlu untuk membuat paspor itu ya teman-teman. Paspor itu wajib, benar-benar itu dari dokumen kalian untuk pencatatan keluar masuk ke luar negeri dan lain-lain. Terus yang terakhir ya administrasi juga kayak foto dan lain-lain gitu. Ya, cukup mudah kan. Jadi yang paling mungkin yang Anda harus persiapan yaitu GPA kalian atau IPK, bahasa Inggris, dan pembuatan paspor selesai. Oh iya, untuk background paspornya sendiri, foto paspor itu backgroundnya putih apa biru? Oh ya, itu untuk edition sih ya teman-teman, requirement. Jadi kalian jangan lupa paspor fotonya itu berwarna putih latarnya. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Apa saja syarat sudah ya tadi teman-teman? Apa saja
apa saja yang perlu disiapkan student exchange? Perlengkapan, mungkin baju-baju pas. Oh, mungkin ini persiapan. Mungkin persiapan apa ya? Kalau bahasa Inggris tadi udah jelas ya untuk GPA dan requirement persiapan secara apa ya namanya? Persiapan secara persyaratan itu yang tadi sudah disebutkan. Kalian persiapan tambahan ya. Contohnya misalkan kalian persiapkan kesehatan kalian nih. Jangan sampai kalian benar-benar belajar untuk naikin bahasa Inggris kalian, IPK kalian, tapi kalian malah pas mau berangkat drop, kan itu kayak sayang sekali. Oh ya, sebelumnya karena setelah berangkat, saat kalian setelah berangkat nanti kalian harus cek kesehatan dulu di sana. Nah, cek kesehatan itu penting, makanya kalian harus siapin kesehatan kalian. Kalau kalian tidak lulus tes kesehatan malah sakit dan lain sebagainya, kalian akan dipulangkan kembali. Ya kan itu sayang banget kan. Jadi lebih baik jaga kesehatan kalian. Mungkin yang lainnya disiapin adalah mungkin siapin waktu karena waktu kita keberangkatan itu di akhir Desember ya, kita di akhir Desember udah keberangkatan ke Malaysia. Oh betul, jadi biasanya kan kita start perkuliahan itu awal Januari ya, tanggal 2 ya, tanggal 2 apa saya lupa, pokoknya awal Januari sekali. Nah, kalian kalau bisa beli tiket pesawat dan siapin visa. Kan kita beli tiket pesawat itu harus sebelum perkuliahan itu dimulai gitu, teman-teman. Kalau bisa 1 minggu, karena kalian perlu adaptasi juga kan, beres-beres. Bukan kalian datang sini langsung pas kalian datang langsung sini langsung benar-benar kan besok kuliah belum beres-beres dan lain sebagainya. Itu enggak kan. Belum, kalian harus juga cek kesehatan gitu, teman-teman. Makanya kalian pesan tiket pesawat itu kalau bisa 1 minggu sebelum si perkuliahan itu start gitu, teman-teman. Terus yang persiapan tadi yang saya sebutkan untuk mungkin ada diperlukan obat-obatan pribadi itu standar ya. Ya standar kalau kalian punya asma dan lain sebagainya. Yang perlu disiapkan lagi adalah visa, teman-teman. Jadi untuk visa sendiri kita bikin di Indonesia di kedutaan besar Malaysia. Harganya itu berapa sih? Saya lupa. Sekitar 800 ringgit. 900.000 ya. Ya, kalau nggak sekitar 1 juta sih, teman-teman. Tes kesehatan gitu kemarin itu. Enggak. Untuk visa sendiri itu saya ingat itu 1 juta ya, sekitar 1 juta. Ya, sekitar 1 juta. Ya, kalau nggak salah 900 berapa gitu, teman-teman. Itu visanya adalah visa single entry sama multi entry. Jadi yang bedanya itu kalau multi entry kalian bisa bolak-balik tuh ke Indonesia, Malaysia berapa kali bebas. Contoh kemarin saya gunain si multi visa itu untuk kan saya ada acara di Indonesia, jadi saya pulang dulu tuh sebelum ini berakhir gitu ke Indonesia, karena visanya udah multi, jadi saya bebas bolak-balik berapa kali pun gitu, teman-teman. Harganya ya tadi kurang lebih 1 juta lah, saya lupa. Betul sekali. Mengenai visa sendiri, kenapa sih diperlukan visa gitu kan? Kemarin kan ada bertanya kan ke Malaysia nggak perlu visa kak? Mungkin karena bebas visa ASEAN itu kak. Tapi kan kita beda deh. Teman-teman kita beda gitu loh. Kita di sini untuk belajar statusnya ya, bukan untuk jalan-jalan. Jadi ada tinggal di sini selama ya minimal 6 bulan atau berapa bulan gitu. Ya, jadi teman-teman untuk yang pelajar ataupun internship ataupun kerja itu kan harus pakai visa. Berbeda kayak kalian untuk travel aja, untuk misalkan travel itu memang ASEAN itu sudah bebas visa ya, tapi untuk kalian untuk belajar dan lain tadi saya sebutkan itu kalian harus ada visa atau izin dari kedutaan besar Malaysia bahwa menerangkan bikin visa. Kita di sini adalah pelajar Indonesia yang belajar di Malaysia. Oh iya, kita langsung bahas juga teknisnya. Jadi untuk visa sendiri kalian itu nanti dapat dapat LOA atau Letter of Acceptance dari, misalkan kita nih, jadi alurnya gini ya, saya ceritain dulu sebentar ya. Boleh. Jadi pertama kita daftar dulu tuh ke International Office-nya Universitas Pertamina, dan nanti diproses, misalkan dari IO-nya akan diurus, diwawancara dan sebagainya. Nanti selain diproses dari IO, data-data kita kayak data-data tersebut kayak bahasa Inggris tadi, GPA, terus pengalaman organisasi, prestasi dan lain sebagainya nanti diproses, lalu dikirimkan juga ke UTP. Nanti pihak UTP pun memproses. Nah, jika dari Pertamina sama Petronas, UTP Universitas Petronas itu di hasilnya disetujui, nanti UTP bakal ngeluarin LOA untuk kita
bahwa menerangkan kita itu lolos dan bisa atau berhak mengikuti student exchange Januari sampai dengan Mei ya, sampai April sampai April gitu teman-teman. Nanti kalau itu buat kalian bikin visa, buat izin kalian bisa nanti dari pihak imigrasi pihak si visa dari Malaysia itu nanti bakal di approve gitu. Oh ternyata benar dia sudah diterima, nanti dibikinkan visa untuk masuk ke negara Malaysia untuk belajar. Mungkin ada pertanyaan lagi, bagaimana sih Kak cara pembikinan visanya, bayar seperti apa gitu kan? Mungkin ada pertanyaan seperti itu. Nah untuk mengenai pembayarannya itu kita kemarin dinominalkan itu dari ringgit Malaysia. Jadi tapi pembayarannya tidak usah khawatir, Anda tinggal langsung ke teman-teman tinggal langsung ke bank saja, nanti ada alamat yang dituju. Oh ya, pembayaran administrasi visa itu ya memang mudah. Jadi udah dikasih nomor ID rekening dari Malaysia sendiri, nanti kalian tinggal ke bank saja. Untuk yang nanya-nanya tentang berapa sih Kak budget buat persiapan bikin visa dan sebenarnya total itu nanti di video lainnya teman-teman, tapi kurang lebih kita kasar teman-teman untuk persiapan, bukan termasuk tiket pesawat dan lain-lain ya teman-teman, mungkin sekitar 8 juta lah ya teman ya, sekitar 8 juta lah kalau saya nanti cek rincinya, ntar saya rinci di video lainnya ya. Boleh Kalau nggak salah 8 juta sih. Oke. Terus oh iya nih pertanyaan ada yang dapat endorse gak sih Kak student exchange? Oh jadi program student exchange itu sebenarnya dari pihak IO sendiri. Kebetulan saya pribadi itu dapat beasiswa ya dari international office-nya Universitas Pertamina. Jadi IO sendiri endorse itu semacam dukungan lah ya teman-teman untuk ya ada beasiswa yang ditawarkan dari IO itu sebesar $500 untuk satu orangnya. Jadi nanti kalian itu ada seleksi di luar dari ini, jadi lumayan sekali $500 kalian kalikan saja sekitar 15.500 lah sekarang ya dolar ke rupiah, kalian kalikan itu lumayan kan buat kayak tambah-tambah di sini ya, atau biaya hostel, untuk buat jajan, buat hotel dan sebagainya itu udah lumayan, dan saya apresiasi sekali IO telah mengeluarkan beasiswa itu dan terima kasih banyak. Terus saya dengar juga ada ya teman kita namanya Christina ya, kalian cek aja lah IG-nya atau kontaknya, kalian bisa hubungi Kakak Christina. Saya dengar Kakak Christina dapat endorse dari Pertamina ya, dari PT Pertamina sendiri yang mengajukan kayak proposal, dan mungkin kalian bisa tanya ke Kakak Christina. Kalian bisa mengikuti jejaknya saya untuk mendapat beasiswa ini dan dapat endorsement dari luar gitu teman-teman. Oke. Lanjut. Selanjutnya apa nih? Saya lebih seru lanjut. Oke guys, next we are talking about UTP. Di mana sih UTP itu Malaysia bagian mana? Nah UTP sendiri